Baiklah, saya akan menjawab tugas mid semester sistem pendukung keputusan. Jelaskan menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan, kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jawaban saya, sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menjadikan informasi dan memanipulasi data. Sistem tersebut digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur. Contohnya, saat seorang teman mengajak kita bermain futsal, kita berhak menjawab atau mengatakan bisa atau tidak. Baiklah, jawaban yang kedua, soalnya jabarkan menurut pemahaman saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambil keputusan. Baiklah, jawaban saya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengambil keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus dirubah menjadi tindakan fisik. Yang ketiga, pengambil keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan. Baiklah, nomor 3, komponen Decision Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen, yaitu data manajemen, model manajemen, komunikasi atau dialog sistem, dan knowledge manajemen. Jadi soalnya jelaskan menurut pemahaman saudara keempat komponen DSS tersebut dan bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem keputusan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Data manajemen meliputi basis data yang mengandung data yang relevan dengan keadaan dikelola oleh sistem yang dikenal sebagai database manajemen sistem. Manajemen yang kedua, manajemen model, yaitu sebuah perangkat lunak yang berisi model statistik, manajemen sains atau model kualitatif. Yang ketiga, communication adalah pengguna yakni dapat menggunakan subsistem untuk berkomunikasi dengan Decision Support System atau disebut dengan DSS dan mengeluarkan perintah. Ketiga, knowledge management, yaitu subsistem opsional yakni bisa mendukung dalam subsistem lain atau menjadi adanya suatu komponen. Baiklah, soal nomor 4. Jelaskan secara ringkas mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Baiklah, ringkasan yang saya buat dari kelompok kami yaitu ada 3 sumber data dalam sistem pendukung keputusan, yaitu 1. Data internal, data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi. Dan yang kedua, data eksternal, data berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan. Pelayanan database online menjual akses ke database yang besar, biasanya antar negara. Ini dapat menambahkan data eksternal ke MSS untuk waktu tertentu pada biasa yang layak. Struktur database dan SQL, yaitu relation database, beberapa file data atau direlasikan dengan file data dari 2 atau lebih file data. SQL adalah bahasa data yang menjadikan standar untuk mengakses dan memanipulasi data dalam RDBMS.
Komponen-komponen sistem pendukung keputusan yaitu 1. Subsistem manajemen data, yang kedua subsistem manajemen model, yang ketiga subsistem antarmuka, yang keempat subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.